Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Berikut ini renungan yang sangat menarik tentang tokoh di kitab suci Rasul, yaitu Yakobus Muda. Yakobus Muda ini sangat bijaksana, sangat berpengaruh dalam kalangan para rasul, terutama nanti akan kita lihat dalam diskusi antara Yakobus, Petrus, dan Paulus dalam konsili di Yerusalem. Ia selalu mengambil keputusan-keputusan yang sangat bijaksana, namun praktis. Prinsipnya tidak mau merepotkan orang dalam beriman, tetapi juga tetap memegang prinsip-prinsip pokok di dalam iman. Jadi bukan orang yang pating pernik, apa-apa kleru, apa-apa salah gitu. Harus begini, harus begitu, enggak. Mari kita lihat. Yakobus Muda. Kemarin kita sudah melihat dalam sesi berikutnya Yakobus Tua. Yakobus Muda ini disebutnya anak Alfeus. Dia orang Nazaret, saudara Yesus. Nah, kadang-kadang kita terjebak dengan kata saudara. Saudara, dalam tradisi Semit, tradisi kuno, itu artinya kerabat. Maka tidak selalu saudara kandung, tetapi kedekatan itu sudah menjadi saudara. Apalagi keluarga besar, itu pasti saudara. Kurang lebih begitu. Nah, saya ingin mengatakan demikian seperti saya bacakan dalam buku Para Rasul. Buku Kisah Para Rasul menekankan peranan yang menonjol dari Yakobus ini di gereja Yerusalem. Pada konsili para rasul yang diadakan setelah kematian Yakobus Tua, ia menyatakan bersama dengan yang lain bahwa orang-orang kafir dapat diterima ke dalam gereja tanpa harus disunat dahulu. Kisah Rasul 15. Jadi awalnya gereja itu meyakini bahwa keselamatan itu hanya untuk diri mereka dan orang-orang Yahudi yang percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi begitu banyak orang yang kafir, yang bukan Yahudi atau keturunan Yahudi di perantauan, yang kemudian percaya pada Yesus, sementara mereka tidak melakukan tradisi Yahudi, diantaranya adalah sunat, itu adalah pokok dalam Yahudi. Yakobus memberi solusi. Orang kafir yang masuk menjadi menderek dalam Gusti tidak harus mengikuti tradisi Yahudi, terutama sunat. Sunat itu kan untuk orang Yahudi. Kurang lebih begitu. Santo Paulus melaporkan bahwa Tuhan yang bangkit menampakkan diri kepada Yakobus. Kesaksian Paulus. Bahkan Paulus menyebut nama Yakobus ini sebelum nama Kefas Simon. Pada kesempatan ia mengunjungi Yerusalem dan melukiskan dia sebagai salah satu soko guru gereja bersama Petrus Galatia 2. Jadi sudah sejak awal mula Yakobus Muda itu sangat bijaksana dan sangat berwibawa dan disebutnya sebagai soko guru gereja. Sebaliknya Kisah Para Rasul memberitakan kepada kita bahwa seorang Yakobus yang sudah kita sebut setelah kebangkitan Kristus memiliki peranan yang amat penting dalam gereja perdana. Peranan yang bukan penting, amat penting. Kenyataan paling berarti yang ia lakukan ialah campur tangan dalam tegangan hubungan yang tidak mudah antara orang Kristen dari kelompok Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Jadi ada ketegangan orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Dalam perkara ini bersama Petrus ia menyumbangkan pemecahan masalah dengan mengatasi atau lebih tepatnya mengintegrasikan dimensi-dimensi Yahudi asli ke dalam kekristenan. Lihat, tidak membuang sesuatu tetapi membarui dengan tafsiran yang baru. Dengan cara tidak membebankan kewajiban untuk melaksanakan hukum-hukum Musa kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Lah mereka itu tidak tahu hukum-hukum Musa, mereka itu dari kafir, lalu menjadi Kristen. Lah kok ada pemikiran harus menjadi Yahudi dulu dengan menaati hukum Musa? Ya tidaklah, gitu kurang lebih. Kisah Para Rasul memberitakan kepada kita solusi jalan tengah
yang diajukan Yakobus dan disetujui para rasul lain. Antara lain bahwa orang non-Yahudi yang menjadi percaya pada Tuhan Yesus hanya diminta menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari pencabulan, sebuah istilah yang kiranya dikaitkan dengan tata hubungan perkawinan yang tidak diizinkan. Jadi konteksnya adalah konteks pada waktu itu tentang percabulan. Hal ini kiranya praktis berhubungan dengan beberapa larangan yang paling penting dalam tata hukum Musa. Otomatis juga ada dalam tata hukum Musa. Dengan demikian, dua hasil penting yang melengkapi telah dicapai. Dan keduanya masih berlaku hingga hari ini. Di satu pihak, diakuinya hubungan tak terpisahkan yang mengikat kekristenan dengan agama Yahudi sebagai suatu ikatan hidup yang berlaku selamanya. Jadi memang Kristen itu atau Katolik itu turunan dari culture Yahudi, dari kepercayaan Yahudi. Maka ada hubungan erat dengan tradisi-tradisi Yahudi dan ajaran-ajaran Taurat. Di lain pihak, orang Kristen yang berasal dari lingkungan non-Yahudi tetap diperkenankan memelihara identitas sosiologis mereka sendiri yang kiranya akan hilang seandainya mereka masih tetap dipaksa untuk menjalankan ketetapan-ketetapan ritual Musa. Jadi orang menjadi Kristen, orang Indonesia, orang Jawa menjadi Kristen, itu lahir dan dibesarkan dalam kultur Jawa. Maka untuk menjadi Kristen tidak harus menjadi Yahudi dulu, sehingga menjadi ke-Yahudi-Yahudian dan tercabut dari akar sosiologis dan kulturan budaya Jawa. Top no? Jadi Anda yang menjadi Katolik atau Kristen tidak usah membuang tradisi dan kultur yang Anda hidupi, hanya perlu dimurnikan, diluruskan supaya sesuai dengan ajaran iman, tetapi tidak totally membuang segala sesuatu. Dahsyat enggak? Dahsyat sekali. Ini nasihat Santo Yakobus waktu itu, solusi bagi gereja. Berbagai ketetapan-ketetapan ritual Musa tidak perlu lagi berlaku wajib. Tidak wajib lagi ketentuan Musa. Dengan demikian secara mendasar mulailah sebuah praksis yang saling memberi penilaian dan perhatian, yang meskipun kesalahpahaman yang terjadi kemudian harus disesali, seringkali ada kesalahpahaman antara budaya setempat dan kekristenan, yang bertujuan untuk menjaga kekhasan masing-masing dari kedua pihak. Nah, ini juga pintu gerbang untuk inkulturasi. Jadi iman itu harus meresap dan dimiliki oleh bahkan kultur setempat. Gampang kok. Jumat Kliwon dianggap Jumat keramat bagi orang Jawa. Tetapi keramat itu juga dalam arti suci. Kesempatan untuk hening berjumpa dengan Allah. Maka tidak ada salahnya misalnya gereja dalam konteks inkulturasi membuat perayaan pada malam Jumat Kliwon, karena itu malam suci, dengan isi baru. Oke, dan banyak hal lain lagi. Informasi tertua kemartiran Santo Yakobus ini diberikan sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus. Dalam bukunya Jewish Antiquities yang ditulis di Roma sekitar akhir abad pertama, ia melaporkan bahwa kematian Yakobus diputuskan oleh Imam Besar Ananus, anak dari Imam Besar Ananias, yang disebut dalam Injil melalui prakarsanya yang tidak adil. Pada tahun 62, bukan 1900 ya, ini sungguh tahun 62 abad pertama, Ananus mengambil keuntungan dari tegangan situasi antara prokurator Romawi dan penggantinya yang baru dengan membuat keputusan untuk melempari Yakobus dengan batu sampai mati. Dalam kanon kitab suci, Rasul Yakobus ini menulis surat, termasuk surat-surat Katolik, dengan tidak mengalamatkan ke salah satu jemaat seperti kepada umat di Roma, Efesus dan sebagainya, tidak beralamat, melainkan kepada banyak jemaat sekaligus. Maka ada surat Rasul Yakobus yang tidak dialamatkan kepada jemaat tertentu. Sudah membaca itu surat yang sangat luar biasa nasihat-nasihatnya. Baca ya. Surat Yakobus ini mau menekankan pentingnya iman yang tidak hanya berhenti pada pengakuan iman secara verbal dan abstrak,
Iman itu tidak hanya verbal dan abstrak, aku percaya akan Allah. Melainkan iman yang diwujudkan dalam tindakan yang baik dan konkret. Iman itu dalam perbuatan. Dari sekian anjuran, ia meminta kita untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus juga mengajak kita, bertahanlah dalam pencobaan, dalam siksaan, dalam aniaya. Menerima dengan gembira dan berdoa, penuh kepercayaan kepada Allah. Agar kita memperoleh kebijaksanaan sehingga dapat memahami nilai sejati dari hidup ini dan tidak terletak pada kekayaan yang dapat berlalu, melainkan pada kemampuan berbagi atas apa yang dimiliki kepada orang-orang miskin dan membutuhkan. Nasihat yang sangat luar biasa yang menjadi renungan saya juga. Demikianlah surat Yakobus menunjukkan kepada kita apa yang sangat konkret dan penting kita laksanakan dalam hidup Kristiani. Jadi Yakobus itu menawarkan hal-hal konkret, iman yang mewujud, iman yang sungguh-sungguh ada dalam relasi dengan orang lain. Iman harus diwujudkan dalam kehidupan, terutama dalam kasih kepada sesama, terutama kepada kaum miskin. Perhatian Yakobus adalah juga kepada kaum miskin. Dari latar belakang ini kita harus membaca kata-kata yang terkenal ini. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Itulah 1 Yakobus yang kita kenal hari ini. Mari menjadikan Yakobus menjadi semangat iman untuk mewujudkan beriman dalam wujud yang konkret dan sehari-hari. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.